Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Maria Lewi Ayu dari Politeknik APP Jakarta. Saya menjadi dosen sejak tahun 2018 dan mengampu mata kuliah asesmen pasar sebagai salah satu mata kuliah pokok pada Prodi Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN dan RRT. Mata kuliah ini berkontribusi sebanyak 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan definisi, metode asesmen pasar, regulasi, dan juga mampu menjelaskan teknik pemasaran dan penilaian pasar, baik di pasar lokal maupun di pasar internasional. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan resiko, proses, dan market intelligence atau penilaian pasar. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu melakukan koordinasi dan evaluasi berdasarkan indikator perdagangan. Kemudian yang selanjutnya adalah mahasiswa diharapkan dapat mendesain langkah-langkah mitigasi resiko serta mendesain penilaian pasar sesuai dengan pasar isu global. Setelah mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menguraikan pengetahuan tentang manajemen pemasaran produk ekspor, penilaian atau melakukan asesmen pasar di pasar lokal dan internasional, kemudian mengurai pengetahuan di bidang manajemen risiko, di bidang pemasaran dan penilaian pasar, mampu membuat mitigasi risiko, dan juga penilaian pasar terkait langkah-langkah memasuki pasar ekspor atau pasar internasional. Kemudian, mahasiswa juga dapat menjelaskan definisi, metode asesmen pasar, regulasi, serta perbandingan keunggulan kompetitif dan komparatif teknik pemasaran, riset pemasaran, metode penilaian pasar, manajemen risiko, teknik dan prosesnya. Kemudian mahasiswa juga dapat menjelaskan untuk market intelligence dan langkah-langkahnya, kemudian mengerti dan memahami konsep HS, trade indicator, dan trade map. Untuk kemampuan akhir yang direncanakan pada pertemuan pertama dan kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan definisi, metode asesmen pasar, dan regulasi. Dalam pertemuan ini, indikator yang ditetapkan adalah ketepatan menjelaskan definisi asesmen pasar dan ruang lingkupnya, regulasi, serta keunggulan kompetitif dan komparatif. Pada aktivitas ini, kriteria yang dilakukan adalah pedoman penskoran melalui teknik non-tes, yaitu paperwork, quiz, tugas baik pribadi maupun kelompok. Kemudian, pada pertemuan berikutnya, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan teknik pemasaran dan penilaian pasar di pasar lokal maupun internasional. Pada pertemuan ini, pertemuan keempat dan kelima, mahasiswa diharapkan dapat melakukan menjelaskan secara tepat definisi riset pemasaran, konsep riset pemasaran, dan ruang lingkupnya. Dalam hal ini, kriteria yang dilakukan adalah pedoman penskoran menggunakan teknik non-tes, yaitu role play dan case study. Kemudian, selanjutnya pertemuan pada kelima dan keenam, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen risiko, proses, dan market intelligence atau penilaian pasar. Mahasiswa juga diharapkan memiliki kemampuan untuk menguraikan definisi manajemen risiko dan ruang lingkupnya, serta kemampuan menguraikan definisi dan tahapan melakukan market intelligence. Pada pertemuan setelah UTS, yaitu pertemuan ke-8 dan ke-9, mahasiswa mampu melakukan koordinasi dan evaluasi berdasarkan indikator perdagangan, yaitu trade indicator dan trade map. Dalam hal ini, diharapkan mahasiswa memiliki ketepatan dalam menjelaskan definisi dan konsep HS, trade indicator, trade map, dan ruang lingkupnya. Kemudian juga mampu melakukan koordinasi dan evaluasi berdasarkan indikator perdagangan, yaitu trade indicator dan trade map. Untuk pedoman skoran dilakukan menggunakan teknik non-tes, yaitu mahasiswa ditugaskan untuk membuat paper pribadi. Pada pertemuan ke-10 sampai 13, mahasiswa diharapkan mampu mendesain langkah-langkah mitigasi risiko. Dalam hal ini, mahasiswa diharapkan
memiliki ketepatan dalam menjelaskan konsep mitigasi risiko dan ruang lingkupnya. Kemudian memiliki ketepatan mendesain langkah-langkah mitigasi risiko dan kemampuan mendesain strategi ekspor, penilaian pasar, dan penentuan pasar. Pedoman penskoran yang dilakukan adalah teknik non-test, yaitu paperwork, presentasi kelompok, dan paper kelompok. Keadaan perusahaan multinasional dan sudah memiliki yang pengusaha-pengusaha atau industri lokal mikro atau kecil, kemudian medium size juga, dan halal itu merupakan economic driver dan sebagai political platform. Jadi mereka akan mendorong untuk keberadaan halal ini sebagai satu kebijakan di negaranya. Nah, di Muslim majority, di mana sebetulnya populasi Muslimnya memang lebih dominan, mereka lebih banyak sebagai konsumen. Jadi ternyata polanya seperti itu ya. Sebagai target market eksportir justru gitu. Jadi mereka berlaku sebagai importir. Untuk standar dan sertifikasinya baru-baru saja mulai menjadi isu nasional, sama di Indonesia juga. Tadinya kita merasa nyaman saja gitu ya tanpa labeling halal, tapi kemudian baru 10 tahun terakhir ini atau 15 tahun mulai memperhatikan label dan sertifikasi. Dan political support-nya juga baru berkembang, kayak Connect itu baru komite nasional untuk halal economics itu baru didirikan tahun kemarin malah di Indonesia. Kemudian memang menerima juga keberadaan perusahaan multinasional dan lokal industrinya yang mendorong untuk pembangunan. Jadi masih bersifat belum masif gitu ya, maksudnya baru parsial saja pembangunan untuk ke arah ekonomi halalnya, dan ekonominya masih diversifikasi, masih cukup beragam, jadi masih menerima untuk keberadaan produk halal dan non halal. Kemudian untuk di Muslim minority, di mana Muslim itu awalnya adalah imigran dan mereka sangat sensitif terhadap perubahan politik, dan halal itu dijadikan sebuah identitas. Nah, kalau misalnya untuk penggunaan atau mereka mengkonsumsi produk halalnya juga sebagai produk yang memang bisa menjadi mata pencaharian untuk komunitas mereka sendiri. Lalu untuk high industry interest-nya sangat tinggi karena mereka akan memperhatikan bagaimana keberadaan standar dan sertifikasinya, kemudian malah menjadi multinasional headquarters ya. HQ itu headquarters untuk beberapa negara yang menjadi pengekspor produk-produk halal, biarpun sebetulnya pelakunya bisa jadi bukan Muslim ya, pemilik perusahaannya. Kayak tadi kita bahas soal Nestle yang kita tahu, kemudian Cargill, kemudian Carrefour, dan seterusnya. Nah, di sini consumer awareness-nya juga diperhatikan dan mereka cukup hati-hati karena apabila mereka hanya memiliki sertifikasi halal hanya untuk satu bagian saja akan mudah ditolak bagi produknya. Jadi kalau misalnya ada produk yang memang ditujukan untuk
konsumen Muslim awalnya hanya concern pada produksinya saja, tidak sampai ke penyampaian pesannya, tapi kemudian meleset sedikit itu bisa merusak citra jangka panjang. Dan mereka juga memiliki kemampuan untuk melakukan marketing yang cukup hati-hati ya, dan memiliki inovasi dan kreativitas yang terus berkembang untuk mempertahankan pasarnya. Dan secara nasional mereka juga cenderung sebagai influencer di level global. Jadi mereka mereka sangat memperhatikan tren dan pola konsumen target market yang mereka tuju. Nah, selanjutnya ini kita lihat bahwa untuk contohnya Nestle ya. Jadi memang kalau dilihat konsentrasi halalnya sendiri, Nestle itu berkembang di Nestle Malaysia. Jadi mereka membuat punya tagline sebagai Halal Center of Excellence. Kalau di Malaysia itu mulai dari tahun 70-an, di mana mereka memang fokus pada produksi makanan dan minuman, kemudian juga sudah memproduksi 300 lebih dan diekspor ke lebih dari 50 negara. Kalau dari sejarahnya sendiri, ketika tahun 70-an itu sudah menjadi, sudah fokus pada Halal Center of Excellence, tahun 95 itu mereka mulai mengembangkan pedoman halalnya ya, sertifikasi halalnya, dan di-share ke kantor pusat Nestle yang di Swiss untuk kemudian memberi saran pada perusahaan pusatnya, kantor pusatnya yang di Swiss agar bisa menerapkan proses halal dan memperoleh sertifikasi halal dari masing-masing negara tujuan. Nah, jadi di sini Nestle Malaysia juga memberikan saran dan bantuan teknis kepada kantor pusat Nestle, termasuk juga kantor-kantor Nestle yang ada di seluruh dunia untuk bisa menerapkan proses halal dan bisa memperoleh sertifikasi halal. Jadi mereka untuk investasi khusus untuk produk halal ini cukup panjang dan memerlukan effort yang cukup besar ya. Tapi kalau dilihat dari peningkatan permintaan globalnya sendiri, mereka memahami bahwa halal market ini adalah satu potensi yang luar biasa gitu. Jadi kemudian untuk kesadarannya sendiri kayak di Timur Tengah gitu ya, Nestle juga dilaporkan memiliki investasi untuk produksi kopi halal dan produk kuliner di sejumlah negara di Timur Tengah. Jadi kalau dilihat dari prestasinya sendiri untuk sektor halal, jadi dari seluruh kantor di dunia ya ada 468 pabrik, 159 itu sudah disertifikasi halal. Dan produksinya kayak tadi di atas 300 produk makanan dan minuman halal dan sudah diekspor lebih dari 50 negara. Nah, ini di Indonesia belum ada negara yang belum ada industri yang mungkin dukungan pemerintahnya yang masih belum realistis ya. Maksudnya sudah ada wacana, tapi kalau di pengamatan saya memang berkutat di wacana gitu. Jadi kalau kita perhatikan memang untuk concern pemerintah dari Wapres ya, terutama untuk industri halal ini memang baru muncul 2 tahun belakangan ini. Jadi 2 tahun 3 tahun gitu ya. Bahkan di Kementerian Perindustrian untuk setingkat pusat pengembangan industri halal itu baru ada di tahun 2020.
ketika pandemi baru muncul. Jadi awalnya isu tentang industri halal di Kemenperin masih belum muncul. Jadi itu sebetulnya salah satu bukti di mana memang pemerintah Indonesia cukup terlambat ya untuk care hal-hal seperti ini. Jadi selain melakukan produksi, Nestle juga melakukan pelatihan untuk pengetahuan halal bagi karyawannya dan punya pakar-pakar yang memang memiliki pengalaman dan memastikan sertifikasi. Jadi kalau selama pemerintahnya memang cukup mendukung untuk kampanye dan merealisasikan orientasi pada produk halal, ya hal seperti Nestle ini bisa terjadi. Nah, kalau dilihat dari ini ya, secara global, ada beberapa yang memang mendorong perkembangan halal market di dunia. Jadi ada consumer awareness ketika memang konsumennya juga sudah mulai memahami adanya kebutuhan untuk sertifikasi halal, kemudian juga harus juga diperhatikan tentang food security-nya. Kemudian selain itu dari ekoetikal. Jadi di sini baru muncul sih sebetulnya kalau kita masuk ke hal yang lebih mikro ya, ada beberapa hal yang selama kita melakukan riset market tidak muncul, tapi khusus untuk isu yang halal ini dia sangat concern pada ekoetikal dan legalnya seperti apa, apakah harus ada sertifikasi di level mulai dari persiapannya, kemudian produksi dan seterusnya. Dan ini memang secara politis beberapa negara mendorong agar label halal itu juga harus diterapkan pada produk-produk konsumen ya, dan supply chain. Jadi kalau misalnya logistik dan distribusinya juga masih bermasalah, akan kurang ya meragukan gitu ya bagi konsumen market halalnya nih. Jadi mereka juga harus memastikan bahwa mulai dari Kemudian untuk fasilitas lain sebetulnya, oh Alvara ulang tahun, selamat ulang tahun Alvara, yeay. Oh enggak, iya iya iya, enggak katanya bukan tuh. Terus lalu fasilitas lain ya, kalau mau ada yang coba silahkan. Ini mic itu hanya tinggal dipencet. Kemudian kalau kamera ada dua fasilitas, ada yang circle cam seperti saya gunakan ini, kemudian ada juga yang biasa yang besar. Tapi saya mau pakai circle cam aja sekarang. Jadi masing-masing bisa coba kalau mau lihat. Nggak perlu malu-malu karena saya sedang perkenalkan juga nih aplikasinya sebelum masuk ke materi ya. Jadi materi kali ini saya akan simpan juga di e-learn. Jangan lupa buat yang belum absen ya, masih ada kesempatan 10 menit lagi untuk absen. Untuk yang belum hadir di kelas ini juga sebetulnya saya jadi bisa tahu tinggal berapa orang yang belum masuk kelas. Oke, baik. Kalau ada yang mau bertanya silahkan di chat atau raise hand atau pakai yang emot. Nanti silahkan diinterrupt aja. Nah, sebelum masuk ke materi, saya mau ada pertanyaan dulu. Tapi ini sebetulnya layar sudah terlihat belum untuk presentasi saya? Moga-moga sudah ya. Oke, baik.
sebelum masuk nih, silahkan nanti dijawab di chat. Pertanyaan berikut, menurut Anda apabila dibandingkan dengan pasar Cina, kan kita tahu kalau pasar Cina itu merupakan pasar yang memang cukup besar ya, dan karena penduduknya itu juga sangat tinggi, jadi beberapa negara yang populasinya sangat tinggi cenderung untuk menjadi target negara target sebagai tujuan ekspor. Nah, sekarang apabila dibandingkan dengan pasar halal untuk food and beverage, makanan minuman dunia ya, pasar halal khusus makanan minuman dunia, seberapa besar sih, mana yang paling besar antara pasar halal dengan pasar Cina? Jadi kalau di sini pertanyaannya adalah apabila dibandingkan dengan pasar Cina, maka pasar halal untuk food and beverage dunia memiliki nilai yang lebih besar. Benar atau salah? Di chat. Jadi untuk yang memang sekiranya dianggap lebih besar pasar Cina, berarti jawabannya salah. Tapi kalau misalnya dianggap pasar untuk khusus makanan minuman yang produk halal adalah yang besar, berarti benar. Dan yang bisa benar, Kilo jawabnya salah. Global itu kalau kita lihat grafiknya aja deh, grafik batang ya. Untuk yang di bawah itu paling kiri adalah global Muslims. Jadi ternyata apabila dijumlahkan masih jauh lebih besar daripada pasar Cina. Kemudian menyusul Amerika dan Jepang, dan kemudian lanjut ke India. Jadi ini adalah pasar yang kira-kiranya memang sangat cukup tinggi untuk menyerap produk-produk global. Jadi kalau kita lihat di sini tidak ada India, mungkin di sebelah India ada Indonesia ya, karena populasi India masih lebih tinggi daripada Indonesia. Namun sebetulnya apabila digabungkan mungkin Indonesia ini ada di bagian paling kiri karena penduduk Muslim Indonesia itu berkontribusi cukup besar di dunia. Nah, saya pertama kali kalian masuk ke laboratorium ini silahkan dinikmati. Jangan-jangan cuma sekali-sekalinya nih. Atau pengen lagi? Oh, senang ya berarti. Jadi kita untuk praktikum kan memang selama ini ketika lagi online
Fajar, Bulan, Adinda masih nyari. Inas, Ginseng. Akar Gua ginseng fat ya, Bu. berarti ya? Iya, jambu. Demikian video perkenalan dari saya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.